Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus sarabi wal ikhtiram. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allahu turhamun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa anzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sudah teramat banyak Allah melimpahkan nikmatnya kepada kita dengan segenap bentuk dan wujud yang tak dapat kita menghitung berapa banyak jumlah, dan Allah tidak menuntut untuk kembali kepadanya. Hanya yang sepantasnya untuk kita lakukan adalah mensyukuri dari nikmat tersebut, dan tidak ada balasan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sebanding walaupun kita bayar dengan harta benda yang kita miliki yang terbanyak. Kita hanya bisa melakukan dan mengimbanginya dengan mensyukuri apa yang sudah kita terima, dan termasuk hamba yang durhaka ketika dia tidak bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada. Semiskin-miskinnya manusia yang hidup, dia telah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah. Mungkin miskin hanya dari segi harta benda, akan tetapi dari hal-hal yang lainnya Allah sudah berikan secukupnya. Maka dari itu tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepadanya. Dan tidak lupa pula senantiasa mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah dari Allah untuk disebarkan ke seluruh alam. Betapapun kita hidup jauh dari zamannya, tapi kita masih bisa untuk menikmati risalah yang telah disampaikannya, dan semoga dengan risalah tersebut jika kita bisa mengamalkannya, kita bisa mendapatkan keselamatan baik dari dunia sampai akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tahun 2024 telah kita tinggalkan dengan segenap suka dan dukanya, dan kita sudah masuk kepada tahun berikutnya 2020. Perpindahan tahun artinya merupakan salah satu indikator, sinyal yang memberitahukan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah memberikan nikmat yang besar kepada kita berupa nikmat kesempatan hidup. Dan nikmat kesempatan hidup itu adalah nikmat yang teramat besar, karena dengan kesempatan hidup yang Allah berikan, kita punya kesempatan yang banyak untuk lebih memperbaiki diri kita. Dan orang yang sangat merugi, termasuk orang yang bangkrut, ketika dia diberikan kesempatan hidup yang lama tapi tidak pernah bertambah kebaikannya. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi tersebut. Maka dari itu, perpindahan waktu ini bukan hanya dari tahun ke tahun, bahkan perpindahan dari setiap detik kehidupan yang kita lewati.
itu adalah perpindahan waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berbuat yang sebaik-baik. Maka yang terbaik kita lakukan adalah untuk muhasabah diri, untuk introspeksi, melihat daripada perjalanan hidup kita yang telah kita lewati, seberapa baik yang sudah kita lakukan. Dan inilah yang Allah perintahkan dan Allah ingatkan kepada kita melalui ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah perintahkan kepada kita agar kita banyak-banyak memperhatikan apa yang pernah kita lakukan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Hari esok bukan sekedar hari tua, tapi hari esok itu lebih-lebih adalah hari di mana nanti kita masuk ke dalam negeri akhirat. Karena keberadaan kita di akhirat nanti bergantung daripada apa yang kita perbuat selama hidup di alam dunia ini. Maka dari itu muhasabah itu penting di setiap waktu, di setiap detik, di setiap tarikan nafas kita. Kita hendaknya bisa memperhatikan apa yang sudah kita lakukan. Kalau di tahun yang lalu kemarin, adakah ibadah-ibadah yang terlewati oleh kita, yang mestinya kita amalkan tapi ternyata kita lupakan? Dicari oleh kita sebanyak apa yang seperti itu, dengan harapan untuk waktu ke depan apa yang terlewatkan jangan sampai kembali terulang dilewati lagi oleh kita. Adakah ibadah-ibadah kita yang masih kurang sempurna? Mungkin kita mengerjakannya asal karena keterpaksaan kesibukan dan lain sebagainya, dengan harapan ke depan kita mempersiapkan jauh lebih baik untuk pelaksanaan ibadah tersebut, agar pelaksanaannya jauh lebih sempurna dari yang lalu. Andaikan ada di masa lalu ibadah kita yang sudah baik, dianggap sudah sempurna, maka ke depan kita perbuat, kita lakukan jauh lebih baik lagi, setidaknya bisa menutupi bagian-bagian yang berat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, bahwasanya kita perlu sadari bahwa kehidupan kita di dunia ini sementara. Kehidupan kita yang abadi itu adalah di akhirat. Maka dari itu jangan terlena dengan kehidupan yang sementara ini. Allah itu minta kita tidak banyak, hanya diminta untuk mempersiapkan diri kita. Allah tidak butuh ibadah kita, Allah tidak butuh sedekah kita. Semua yang Allah minta itu adalah akan kembali kepada kita. Maka dari itu kita sangat perhatikan apa yang kita perbuat, karena besok, lusa, di akhirat semua itu akan kita bertanggungjawabkan. Ya qaumi inna hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Ya. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, kesenangan yang sesaat. Sesungguhnya kehidupan yang abadi itu adalah nanti di akhirat. Silakan kejar untuk kesenangan dunia sebanyak-banyaknya, akan tetapi semua itu harus bisa mengkondisikan diri kita untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat. Tidak dilarang kita untuk menguasai dunia ini, dan memang dunia ini Allah ciptakan untuk keperluan kita, tetapi diperuntukkan untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ingat untuk apa Allah ciptakan kita hidup di alam dunia ini. Tidak untuk sia-sia, tidak untuk percuma, tidak untuk dibiarkan begitu saja, tapi ada tugas yang perlu kita sadari. Alladzina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan adalah untuk menguji di antara kita siapa yang paling baik amalnya di antara kita. Hadirin yang dirahmati Allah, di sini Allah perintahkan kita untuk berkompetisi, bertanding. Apa yang ditandingi, apa yang dikompetisikan adalah fastabiqul khairat. Kita berlomba untuk berbuat baik, kita berlomba untuk menjadi hamba-hambanya yang terbaik, karena Allah nanti akan cari siapa yang paling baik di antara kita amalnya. Allah nggak cari siapa yang paling kaya di antara kita, siapa yang paling banyak hartanya, tidak. Allah tidak cari siapa yang paling tinggi pangkatnya di antara kita, tidak. Allah tidak tanya siapa yang paling banyak pengikutnya di antara kita, tidak. Tapi Allah cari siapa yang paling baik amalnya, itu nanti yang akan Allah muliakan di akhirat. Maka berkompetisilah, maka bertandinglah, maka berlombalah untuk memperbaiki diri, memperbaiki amal-amal saleh kita, memperbaiki amal-amal ibadah kita. Percuma juga kita punya harta berlimpah kalau di hadapan Allah kita termasuk orang yang miskin amal. Percuma juga kita punya pangkat tinggi di dunia ini kalau di hadapan Allah ternyata kita adalah orang yang hina. Percuma juga kita punya pengikut banyak dan dimuliakan kalau ternyata di hadapan Allah kita itu adalah orang yang tidak berguna. Masih lebih bagus si rakyat jelata yang papa, tapi dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kedekatan kepadanya. Maka dari itu yang pantas untuk kita banggakan adalah ketika kita merasa dekat dengan Allah, ketika kita merasa bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Umur kita sesaat, yang sesaat ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Allah kasih kita sekarang kesempatan untuk hidup, meskipun hanya beberapa saat dari ke depan mungkin, tapi paling tidak itu adalah kesempatan yang terbaik. Saudara, perlu diketahui betapa banyak saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita berteriak mereka ingin kembali ke alam dunia ini untuk melakukan amal-amal yang ternyata mereka baru sadari kalau amal-amal ibadah itu penting di sana. Kita yang masih hidup jangan sampai kita melalaikan kesempatan itu. Gunakan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita menyesal nanti. Ini Allah sudah beritakan sejak dulu. Jika kita mengabaikannya, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Semoga tahun 2025 dan selanjutnya ke depan, sampai kapan Allah berikan kesempatan kita hidup, itu adalah kesempatan yang terbaik buat kita untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan, sehingga kita ketika kita berhadapan dengan Allah nanti, kita sudah termasuk hamba-hambanya yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim
إناكم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشاهد القبر والموت بحق البر والبصر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة